Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Project Kewarganegaraan bersama saya Pak Rois. Baik teman-teman semua, selamat datang di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK dari platform Merdeka Mengajar, di mana saya sudah sampai ke dalam topik profil pelajar Pancasila, modul dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini teman-teman saya akan mengerjakan post testnya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita kerjakan teman-teman. Ya, kita mulai. Itu soal yang nomor 1. Pelajar Indonesia adalah pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan ini terejawantahkan dalam akhlaknya yang mulia kepada, bentar ya teman-teman, ini saya kecilkan dikit ya biar sedikit kelihatan. Oke. A. Dirinya sendiri dan sesama manusia. B. Dirinya, orang lain dan alam. Dirinya, orang lain, hewan dan tumbuhan. Atau yang D. Dirinya, sesama manusia, alam, juga tanah air. Jadi coba teman-teman kita perhatikan, mulai dari A, B, C, dan D itu kayak pilihan yang bertingkat. Kayak misalkan A cuma 2, B 3 gitu, C 4, terus D nambah lagi. Jadi kalau seperti ini kita cari yang paling lengkap ya teman-teman. Jadi yang D yang tepat. Yang kedua, pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen yang menguatkan hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen A. Akhlak beragama, B. Akhlak pribadi, akhlak kepada sesama, atau yang akhlak kepada alam. Kita lihat ya, sekali lagi soalnya, elemen yang menguatkan hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berarti ya akhlak yang beragama. Gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya, berikut adalah contoh mengintegrasikan elemen akhlak pribadi dalam pembelajaran di kelas, kecuali ya teman-teman, kecuali A. Guru SD menjadikan kejujuran sebagai keyakinan dan budaya kelas. B. Guru agama mengambil topik kajian keagamaan berdasarkan isu yang dihadapi oleh murid. Oke, akhlak pribadi ya teman-teman ya. Kalau ini kan berarti kalau kita bentar, kita mengacu tadi. Oke, nah berarti kalau ini kan berarti kalau yang untuk B berdasarkan isu yang dihadapi murid itu berarti yang kepada sesama ya. Yang C, guru sejarah mengambil murid menjadi 2 sesi sejarah guru sejarah mengajak murid melihat 2 sisi sejarah untuk mengajarkan murid untuk berempati. Nah, ini juga sosial berarti ya teman-teman ya. Guru PJOK memberikan pembelajaran olahraga yang menyenangkan agar murid suka dan nyaman berolahraga. Ini bukan dimensinya berakhlak mulia teman-teman. Berarti yang kecuali yang mana? Berarti di sini adalah yang B ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, Pak Zamrud adalah guru sejarah kelas 12. Saat belajar tentang Perang Dunia Kedua, ia mengajak murid untuk mempelajari sejarah dari 2 sisi. Ia mengajak, dari 2 sisi. Pak Zamrud membagi murid ke dalam 2 blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Setiap blok mempelajari sejarah dari sudut pandangnya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada blok yang lain. Praktik yang dilakukan oleh Pak Zamrud melatih murid untuk menguatkan elemen yang mana ya teman-teman ya. Apakah yang pribadi karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati? Ini bukan ya, karena ini udah jelas dia kayak membagi kelas ke dalam 2 kubu, yaitu blok timur dan blok poros. Jadi bukan untuk pribadinya ya teman-teman. Yang B, berakhlak kepada sesama, karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menumbuhkan rasa empati. Ya, ini kayaknya ini sih ya teman-teman yang betul ya. Kita lihat yang lain dulu ya. Berakhlak pribadi, karena Pak Zamrud mengajak murid untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Bukan ya. Berakhlak kepada sesama karena Pak Zamrud mengajak murid untuk mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ini kayak cuman dibalik-balik aja teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman.
karena ini sekali lagi mengajak muridnya untuk melihat perspektif lain. Kayaknya di sini juga ada tadi kata kuncinya di dalam soalnya. Nah ini, setiap blok mempelajari sejarah dari sudut pandang. Ini kan sudut pandang. Ini kalau bahasa lainnya perspektif teman-teman. Jadi yang tepat adalah yang mana tadi teman-teman? Yang B ya teman-teman. Oke, yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Elemen akhlak kepada alam diintegrasikan dalam pembelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA. Pernyataan di atas adalah salah ya teman-teman ya. Jadi untuk semua elemen itu harus masuk ke dalam semua mata pelajaran, bukan hanya ke dalam IPA atau mungkin hanya masuk ke dalam eskul pramuka ya. Nggak hanya itu, jadi harus ada di semua mata pelajaran. Jadi untuk jawaban yang benar ini salah. Gimana sih ya? Untuk ada yang ada benarnya itu jelas salah ya. Kita lihat yang B salah. Mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. Ini betul ya. Yang D salah. Semua mata pelajaran memiliki ruang lingkup materi alam dan ya tidak semuanya ya teman-teman ya. Kayak misalkan matematika gitu nggak membahas tentang ini. Kimia, PKN nggak membahas tentang ini ya. Jadi yang tepat adalah yang B. Oke, kita udah selesai sepertinya teman-teman ya. Kita cek ulang jawaban. Sekali lagi untuk yang merasa masih ragu atau ingin merubah jawaban bisa diklik ubah. Kalau udah yakin kita klik kumpulkan. Kita lihat hasilnya. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik menunjukkan kita telah lulus dalam modul ini dan kita sudah dapat centang ya teman-teman. Kita cek dulu ya. Oke, untuk modul yang kedua udah checklistnya semuanya. Nah, baru kita bisa lanjut ke model yang selanjutnya ya. Masih dalam topik profil pelajar Pancasila. Ini udah selesai ya, berarti teman-teman tandanya udah centang hijau ya. Yang belum seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih.